Alhamdulillah nitah ke depan saya tidak tahu, usia sudah berlanjut, umur sudah 50 tahun. Cuma rencana ini mau pulang kampung halaman, tapi kasihan hidup di sini tanpa keluarga, tanpa saudara, tanpa siapapun. Saya mau pulang ke timur ini, pulang kampung halaman juga jelas butuh biaya. Kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya berada di rumahnya Bapak John Da Costa. Kebetulan beliau ini asli orang Timur Leste ya teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau. Bagaimana perjalanan beliau dari Timur Leste sampai sudah menetap di bagian Sulawesi sini, tepatnya di Provinsi Gorontalo. Dan buat teman-teman semua yang setia mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan share ke sosial media yang teman-teman punya. Oke, langsung saja saya akan mewawancarai. Inilah beliau, Pak John Da Costa. Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Pak John. Saya boleh Pak John ceritakan perjalanan Pak John dari Timur Leste sampai tembus di Gorontalo, di Sulawesi, atau di Sulawesi, tepatnya di Provinsi Gorontalo. Oke Pak John. Oke, terima kasih banyak. Sebelum saya melanjutkan wawancara, Baroko dulu atau santai-santai, mensejarai riwayat perjalanan saya ya, sampai saya dari Timor Leste sampai menetap tiba di Sulawesi atau di Gorontalo. Maka saya untuk sementara ini mohon maaf teman-teman, saya masih baroko dulu. Oke, silakan. Selanjutnya Pak John. nanti kita dengar sama-sama Santai, uraian dan sejarah saya. Oke, santai Pak John. Kita ngobrol santai ini ya teman-teman. Dan jangan lupa yang baru bergabung silakan like dan subscribe ya. Karena kami di channel ini akan ada informasi-informasi terpenting, terutama di kampung-kampung terpencil, suasana pedesaan. Dan inilah suasana pedesaan yang ada di Provinsi Gorontalo. Oke, silakan Pak John. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di mana saja berada, mudah-mudahan rekan-rekan yang mengikuti channel ini, mudah-mudahan di like terus atau subscribe, mengikuti sejarah atau riwayat perjalanan saya. Oke, silakan Pak John. Bagaimana perjalanan saya? Ceritanya bagaimana Pak John? Dari Timor Leste ke Sulawesi atau Gorontalo atau Provinsi Gorontalo, itu pertama-tama saya selaku di Timor Leste itu saya tenaga bantuan operasi. Tenaga bantuan operasi itu beda dengan tenaga bantuan operasi. Kita tenaga bantuan operasi perang. Waktu itu Timur-Timur masih dijajah. Jadi kita selama kurang lebih 10 tahun kita kerjasama dengan TNI. Jadi salah satunya saya mata-mata TNI. Oh gitu ya. Dan cukup lama berpengalaman saya ikut medan tempur atau medan perang. Sampai-sampai saya ke Sulawesi Utara itu atau ke Provinsi Gorontalo pada tahun 1988. Sampai bagaimana Pak John? Saya ditawarkan dari Timor Leste untuk TNI 713. Kebetulan saya waktu itu terakhir saya ikut TNI yang 713 Angkatan Darat. Itu dari Provinsi Gorontalo atau dari Sulawesi Utara. Maka saya ditawarkan untuk masuk TNI. Terus
Terus saya tanggal 89 saya tiba di Gorontalo, atau 88 saya tiba di Gorontalo tanggal 28 Oktober. Cuma semenjak itu, waktu itu dangki saya masih Pak Made, orang Bali. Alhamdulillah waktu itu juga Bapak Wiranto itu masih di Kompi Markas. Bila mungkin kalau tidak salah waktu itu masih di bawah naungan Panglima Trisutrisno. Saya tiba di Provinsi Gorontalo atau Sulawesi Utara pada tahun 1988 tanggal 28 Oktober saya tiba di Provinsi Gorontalo. Waktu itu belum provinsi, masih tergabung Sulawesi Utara. Alhamdulillah saya tinggal di Gorontalo ini. Semenjak itu saya ibaratnya orang menyelam buana, merantau, istilah hidup di rantauan. Karena saya tidak ingin kembali masuk tentara, saya tidak mau lagi balik ke pekerjaan pokok. Cuma saya tidak mau, karena saya suka bebas. Saya suka merantau bebas. Tapi ngomong-ngomong, Pak Jon kan bukan tentara toh? Ya, cuman saya tenaga bantuan operasi TNI. Oh, diperbantukan Ya, begitu ya. Tapi beda dengan tenaga bantuan. Di sana tenaga bantuan dibayar dia nyawa. Oh, di Timur Leste itu Pak Jon? Ya. Gitu ya. Sudah cukup lama, 10 tahun lebih saya pegang senjata juga. Karena di sini juga saya terus terang kalau bicara cerita mungkin orang tidak percaya. Kalau saya ada buku Serejo, sejarah perang tahun 75 di Timur Timur. Ini ada buku yang sementara saya pegang juga. Ini sejarah Serejo, buku perang. Jadi semenjak itu saya di Provinsi Gorontalo atau di Kota Gorontalo, waktu itu belum bergabung di provinsi, belum pemisahan, masih bergabung dengan Sulawesi Utara. Terus Pak Jon di Gorontalo? Di Gorontalo perkiraan sekitar 5 tahun saya bergabung di perusahaan Beringin Jaya. Beringin Jaya. Setelah saya bergabung di Beringin Jaya, ya alhamdulillah begitu juga bos percaya sama saya dialihkan fungsi. Alih fungsi saya waktu itu selaku pengawas proyek di Marisa 5, Marisa 6 di Bunggadi, Onggarasi. Oh, itu di perusahaan itu Pak Jon ya? Ya, perusahaan. proyek itu pembuka jalan. Terus? Dari Marisa 5 ke Marisa 6, dari Landangan, Bunggadi. Alhamdulillah saya pulang dari sana itu pada tahun 90 dari Onggarasi. Marisa. Ya. Terus? Tahun 90 saya tetap masih bergabung di Beringin Jaya. Cuma lantaran kita anak merantau, anak hidup di rantauan, tidak mungkin kita fokus di satu pekerjaan. Kita ingin cari pengalaman. Saya masih sempat bergabung di bengkel, yaitu bengkel Marina. Kalau tidak salah. Tunggu dulu Pak Jon, waktu Pak Jon di Timur-Timur itu belum satu negara itu kan? Belum. Masih Timur-Timur. Itu kan negara jajahan. Masih waktu iya. itu masih. Berarti Pak Jon pas keluar dari situ itu dia belum satu negara? Belum. Oh iya. Oke. Karena waktu itu belum ada satu negara, masih negara dijajah gitu. Oke, lanjut yang tadi Pak Jon, pas di saya Marisa. sempat bergabung di bengkel Marina, yaitu yang punya pemiliknya Kok C di Mitra. Oh iya. Di Jalan Merdeka dan Jalan 23 Januari. Di Pilo sana. Di Gorontalo itu Pak Jon. Ya, di Gorontalo. Terus? Semenjak saya bergabung di bengkel itu, kalau tidak salah saya punya kepala base itu Om Benanaiwan. Orang Minahasa, tapi dia tinggalnya di Paguat, di Tabulo. Minahasa itu Sulawesi Utara kan? Ya. Orang Tabulo saya punya kepala base itu mungkin sudah almarhum, saya kurang tahu juga, Om Benanaiwan. Baru dari bengkel itu saya keluar lagi, cari pengalaman. Ketika saya cari pengalaman, saya masuk di tambang, namanya orang bilang emas, cari emas. Saya bergabung di tambang emas sampai di Torau. Ya. Sampai di Ratatoto, baru pulang lagi. Pokoknya mundar mandir orang bilang, nggak tahu kemana, karena namanya orang merantau. Ya. Di mana yang terbaik di situlah. Saya 10 tahun lebih mundar mandir di tambang,
hampir 15 tahun lah saya mundar-mandir di taman di Sulawesi, baik di Sulawesi Utara, di bagian Pulau Mondo, baik di Provinsi Gorontalo. Saya mundar-mandir di tambang. Terus Setelah saya mundar-mandir di tambang, mungkin terakhir saya masuk tambang itu kejadian waktu di Sinombayuga, Bolmong. Saya berhenti. Bulan Mengondo itu. Ya. Baru saya coba-coba masuk melamar sebagai security di Rumah Sakit Ali Sabu, Profesor Dr. Ali Sabu. Provinsi Gorontalo ya. Ya, waktu itu masih provinsi belum ya? Ya, provinsi. Sudah, iya. Sudah provinsi. Alhamdulillah saya diterima di security Ali Sabu waktu itu rumah sakit lama. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2004. Oh iya ya. Tahun 2004 saya diterima selaku security di Ali Sabu. Tugas saya waktu itu masih pertama di uji coba saya di lapangan. Baru masa uji coba 3 bulan saya ditarik ke dalam untuk menjaga ruangan emergensi, yaitu ruangan ICU di ICU. Oh iya ya. Oke. Ruangan emergensi itu ada jantungan, ada stroke, yang pasien-pasien tidak boleh mau diganggu gugat oleh Terus siapapun. berapa tahun jadi security Pak John? Terus saya di situ itu kurang lebih 5 tahun. Oh 5 tahun ya. Karena Kerja sebagai 2004 sampai 2006, kurang lebih 5 tahun lah. Sampai rumah sakit Ali Sabu dipindah ke Ogaditi. Iya. Saya tugas di rumah sakit Ali Sabu sampai rumah sakit Ali Sabu baru di Ogaditi, saya dialihkan atau termasuk penarikan untuk dialihkan ke Satpol. Oh iya. Waktu itu kebetulan tahun 2006 itu sudah mulai masuk Satpol, sudah ada Satpol. Kurang lebih juga saya di Satpol itu kurang lebih saya 10 tahun kalau tidak salah, saya kurang lebih 10 tahun atau 15 tahun lah. Saya di Satpol. Selama itu saya sadar bahwa saya mengabdi. Saya selaku honor. Ya. Ketika ikut tes sudah banyak kali ikut tes sampai zamannya Pak Soeharto belum Pak Soeharto sebelum Pak Soeharto sudah zamannya Presiden Pak SBY. Oh iya, SBY. Zamannya Presiden Pak SBY sampai zaman presidennya Pak siapa ini saat ini sebelum Pak Gus Dur. Gus Dur, Habibie, Megawati, baru SBY, baru ini Pak Jokowi. Terus berapa tahun? Sampai saya kurang lebih 15 tahun kalau tidak salah di Satpol saya berhenti karena itu tugas di mana itu Pak John? Saya bagian lapangan. Iya, maksudnya di provinsi atau di Kabupaten Gorontalo. Oh, Kabupaten Gorontalo. Ya, itu wali kota Gorontalo masih di bawah naungan wali kota Martin Taha. Wali kota atau kabupaten? Wali kota. Oh, di kota dong. Ya, di kota. Ya. Itu wali kota waktu itu Pak Adhan Bea, baru tidak lama diganti lagi Pak Martin Taha. Saya pikir-pikir ini honor, ya operasional 500, gaji 500, kerja kita kok terlalu begitu berat. Karena beratnya di situ satu, yang paling berat itu kita sering berhadapan dengan masyarakat. Ya, namanya Satpol. Apalagi masyarakat kasihan bangun gazebo apa segala macam itu kan tidak sesuai aturan, kita harus tertibkan. Jualan-jualan kakak cili di atas trotoar atau di pinggir-pinggir jalan. Jadi Pak John merasa tega ya? Tidak tega? Saya kan biar bagaimana saya berpikir, bukan rasa teganya. Saya berpikir kasihan. Masyarakat banyak yang susah untuk berusaha mencari untuk menghidupi anak istri, apalagi anak-anak yang masih ada sekolah. Baru kita Satpol semua selalu menertibkan, baru tidak ada tempat yang kita harus gantikan mereka, baru kita suruh pindah, baru pindah di mana. Jadi saya rasa tidak tega. Saya biar bagaimana manusia biasa, saya manusia biasa. Mereka juga sama dengan saya. Rasa kasihan. Mereka mencari hidup, saya juga mencari hidup. Jadi saya merasa tertekan seperti itu, lebih baik mundur.
saya mundur dari Satpol. Oh iya, iya. Saya mundur dari Satpol karena juga saya pikir sudah cukup lama honor dan titik terangnya pengangkatan tidak ada. Sudah cukup kita honor, tapi titik terang mengangkat untuk honor tidak ada. Jadi saya mundur. Nah, waktu itu saya sudah kawin di Suwawa. Oh, iya. Waktu itu masih terbentuk Kecamatan Suwawa, belum Kabupaten Bone Bolango. Pada tahun saya perkawinan saya tahun 1994. Saya kawin seorang istri, namanya atas nama Mas Rawartabone, dikaruniai anak 2. Itu dikasih nama Dakosta mengikuti PAM saya. Tempat tinggalnya di dekat Polres Bone Bolango. Baru saya, ya namanya kita hidup di rantauan, hidup pas-pasan, biar bagaimana kita harus mengoreksi diri. Memang saya masih merasa banyak kekurangan untuk diri saya, pribadi saya. Maka saya ditinggalkan istri, kita pisah secara diam-diam, dan itu pun dicampur oleh pihak 3. Saya tidak apalah. Saya bersyukur, mungkin senormal-normalnya manusia, sesempurna-sempurnanya manusia belum tentu. Di mata Allah saya tidak sempurna, saya masih banyak kurang. Jadi saya kawin lagi, dapat istri, saya di Mengilo, orang berasal Mengilo, Bolango Ulu sekarang ini. Sampai sekarang tinggal. sudah di tempat Ya, ini Pak tempat Jon. tinggal saya sekarang ini. Nah, jadi ini adalah posisi sekarang Jadi di rumahnya Pak Jon, alhamdulillah teman-teman. posisi saya sekarang ini, begitu saya tiba di ke Mengilo, saya sempat sampai sekarang juga saya masih LSM. Pertamanya saya bergabung di LSM Merah Putih, keduanya saya bergabung di LSM Penegak Reformasi, baru lagi saya bergabung di LSM militan Jokowi. Baru lagi saya sampai sekarang saya masih tetap di LSM Laskar Merah Putih. Alhamdulillah, mungkin LSM yang seperti saya mungkin tidak sering ngongkrong-ngongkrong di kantor atau di depan-depan instansi-instansi, karena saya orangnya tidak tipe seperti itu. Kita selaku LSM itu menjaga harga diri, jangan selalu di mana di situ kita. Inilah saya orangnya, atas nama Muhammad Jon Dakosta. Oh iya. Saya kalau orang LSM, saya tidak main-main kalau ketika berhadapan dengan pejabat kalau itu salah. Begitu juga masyarakat, di kalangan masyarakat kalau salah. Karena saya pikir saya tidak pernah menerima sogotan atau dari siapapun. Karena itu saya harus, LSM itu LSM yang baiklah, memperjuangkan hak asasi seseorang, hak asasi manusia atau masyarakat. Oke. Maka demikianlah sampai sekarang saya masih sempat saya di Mengilo ini menjabat selaku BPD juga, wakil ketua BPD. Dan terakhir ini saya selaku mitra Polhut, yaitu mitra TN Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sampai sekarang. Alhamdulillah, nita ke depan saya tidak tahu, usia sudah berlanjut, umur sudah 50 tahun. Cuma rencana ini mau pulang kampung halaman, tapi kasihan hidup di sini tanpa keluarga, tanpa saudara, tanpa siapapun. Saya mau pulang ke timur ini, pulang kampung halaman juga jelas butuh biaya, kasihan. Jadi kalau saya tidak kerja, jelas saya minta sama siapa, saya mengharap sama siapa. Helet tanah sepenggal pun saya tidak memiliki di Gorontalo. Dan alhamdulillah Pak Jon juga kan sudah punya rumah di sini kan? Ya alhamdulillah saya sekarang sudah ada rumah. Dan ini sudah ada tempat tinggalnya Pak Jon. Ya, kalau bagi siapa yang pengen datang di rumah saya, tempat saya di Bolango Ulu, Kecamatan Desa Mengilo, Kecamatan Bolango Ulu, Dusun 4 Pohombuo. Jadi saya di sini, saya biar mau tanya sama anak kecil pun orang kenal. Mau tanya ibu-ibu kenal, karena saya orang biasa bergaul. Pergaulan saya perlu kita ketahui bersama. Saya ketemu anak-anak jadi anak-anak, ketemu orang tua jadi orang tua, ketemu ibu-ibu jadi ibu-ibu, ketemu bapak saya jadi bapak, ketemu opa-opa saya juga jadi opa, ketemu nenek-nenek saya juga jadi oma. Jadi saya tidak pilih siapa,
Itu orang Oke. Padang. Makanya kalian tidak sulit cari sama saya. Mau tanya anak kecil, mau tanya siapa saja, orang tahu. Oke, itulah Oke, demikian. perjalanan cerita dari Itu perjalanan cerita saya dari bersama Bapak saudara saya ini Suprin Lamut Yunus. Suprin Lamutu. Itulah perjalanan cerita dari Bapak John Da Costa dari Timur Leste sampai berada di Sulawesi, tepatnya di Provinsi Gorontalo. Oke, teman-teman. Demikian Wassalamualaikum. bincang-bincang kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.